Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel A Endun bersama AA Endun. Beberapa waktu lalu di Indonesia sempat viral sebuah kasus pembunuhan yang awalnya entah bagaimana kasus tersebut dikira hanya sebuah kecelakaan. Walaupun memang saat itu banyak sekali kejanggalan, seperti misalkan kondisi korban yang babak belur namun kondisi motor baik-baik saja, lalu kondisi korban yang pada tubuhnya terdapat sperma, dan juga kejanggalan-kejanggalan lainnya. Namun saat itu polisi langsung menetapkan bahwa ini adalah kecelakaan. Yang menariknya, kasus tersebut akhirnya dapat terungkap setelah beberapa hari kemudian sahabat dari korban mengalami yang katanya kesurupan dan akhirnya mulai menceritakan kronologis kejadiannya. Akhirnya terjadilah penangkapan kepada 8 orang pelaku. Pada video kali ini, Andun tidak ingin membahas terkait kasusnya karena kasus ini sudah banyak dibahas oleh orang-orang yang lebih kompeten. Namun pada video kali ini, Andun ingin membahas bahwa ternyata di belahan dunia lainnya kasus-kasus serupa pun pernah terjadi, yaitu kasus-kasus yang pelaku kejahatannya tertangkap berkat bantuan informasi dari hantu. Namun sebelumnya, jangan lupa like, comment, subscribe dulu videonya supaya Andun makin semangat lagi buat kontennya. Yuk kita bahas. Kasus pertama, kasus Greenbrier Ghost. Pada tahun 1897 di Greenbrier Country, Virginia Barat, Amerika Serikat, seorang wanita bernama Elva Zona Hester atau biasa dipanggil Zona ditemukan oleh suaminya Edward Stribling Trotswe atau lebih dikenal sebagai Trotswe atau Mr. Swe dalam kondisi meninggal dunia di rumahnya. Mr. Swe mengklaim bahwa dia menemukan istrinya sudah tidak bernyawa di lantai rumah mereka dengan kondisi kepala di tangan dan terlihat seperti dia habis berusaha meraih sesuatu dari atas. Dan Mr. Swe langsung saja memanggil dokter saat itu. Dokter setempat yang dipanggil adalah Dr. George W. Knapp. Pada penyelidikan awal, Dr. Knapp menyimpulkan bahwa kematian Zona disebabkan oleh pingsan abadi atau kejang-kejang. Mary Jane Hester atau Ibu Zona tidak puas dengan penjelasan resmi tentang kematian putrinya. Dia sangat yakin bahwa putrinya adalah korban pembunuhan. Akhirnya, Mary Jane mulai berdoa setiap malam agar roh putrinya bisa datang dan memberitahunya apa yang sebenarnya terjadi. Beberapa minggu kemudian, Mary Jane pergi menemui jaksa setempat, John Alfred Preston, dan mengklaim bahwa anaknya datang setiap malam menemui dirinya dan menceritakan kronologis kejadian penyebab kematiannya. Zona mengatakan kepada ibunya bahwa dia dibunuh dengan cara dicekik hingga lehernya patah dan pembunuhnya ternyata adalah suaminya, Mr. Swe. Swe menyerangnya hanya karena Zona tidak memasak daging untuk makan malam pada malam itu. Dengan adanya kecurigaan ini, akhirnya Preston memutuskan untuk membuka kembali kasus kematian Zona dan memerintahkan penggalian tubuh Zona untuk pemeriksaan ulang pada 22 Februari 1897. Akhirnya ditemukanlah hasil otopsi yang menyatakan bahwa leher Zona telah patah dan ada tanda-tanda jelas bahwa dia telah dicekik. Temuan ini mendukung klaim Mary Jane bahwa Zona telah dibunuh. Dan akhirnya Mr. Swe disidang dan dibuktikan bersalah serta mendapatkan hukuman penjara seumur hidup di penjara Brownsville, West Virginia. Namun baru 3 tahun di penjara, Mr. Swe meninggal dunia. Kasus selanjutnya, kasus pembunuhan Teresita Basa. Teresita Basa adalah seorang wanita keturunan Filipina yang bekerja sebagai terapis pernapasan di Edgewater Hospital, Chicago. Pada tanggal 21 Februari 1977, dia ditemukan tewas di apartemennya. Tubuhnya ditemukan dalam keadaan terbakar dengan pisau dapur tertancap di dadanya. Sebagian besar ruangan apartemennya juga telah dibakar sebagai upaya untuk menghilangkan jejak. Awalnya polisi tidak memiliki banyak petunjuk karena tidak ada saksi mata yang melihat pembunuhnya dan tidak ada bukti fisik yang cukup untuk mengidentifikasi tersangka, sehingga akhirnya kasus ini segera mengalami jalan buntu.
polisi dibuat kebingungan dengan teka-teki pada kasus ini. Beberapa minggu setelah pembunuhan, sebuah peristiwa aneh terjadi. Remedios Remicua, seorang perempuan rekan kerja Teresita yang juga berasal dari Filipina, mengaku bahwa dia telah dirasuki oleh roh Teresita selama beberapa kali. Suaminya pun bersaksi atas kesurupannya. Menurutnya, saat Remy kesurupan dan mengigau, suara yang keluar bukanlah suara miliknya. Saat dalam keadaan kerasukan, roh Teresita memberitahukan melalui Remy bahwa pembunuhnya adalah seorang pria bernama Alan Sowery yang merupakan seorang teknisi yang juga bekerja di Edgewater Hospital. Roh Teresita melalui Remy mengklaim bahwa Alan Sowery datang ke apartemennya untuk memperbaiki televisi, kemudian membunuhnya dan mencuri beberapa barang berharga termasuk perhiasan yang dihadiahkan kepada Teresita oleh orang tuanya. Remy Chua dan suaminya, Dr. Josh Chua, melaporkan hal ini kepada polisi. Meskipun pada awalnya pihak polisi sangatlah skeptis, namun pada akhirnya polisi memutuskan untuk menyelidiki informasi ini. Mereka menemukan bahwa Alan Sowery memang pernah berada di apartemen Teresita pada hari pembunuhan. Setelah diinterogasi, awalnya Alan Sowery menyangkal, namun setelah didesak, akhirnya dia mengakuinya. Dia mengakui kejahatannya sebagai kejahatan yang terencana. Barang bukti berupa perhiasan Teresita pun ditemukan berada di rumah pacarnya Alan Sowery. Alan Sowery kemudian ditangkap dan didakwa atas pembunuhan Teresita Basa. Nah, itulah beberapa kasus tindak kejahatan yang pelaku kejahatannya berhasil ditangkap berkat bantuan dan informasi dari hantu. Sekian video Aandun kali ini. Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Bye-bye.